Bayangkan, saat kamu masih remaja dan sedang mencari validasi, ada seseorang yang terlihat perhatian, peduli, dan seolah paling mengerti kamu. Tapi di balik itu semua, ada manipulasi yang pelan-pelan menghancurkan hidupmu. Inilah yang dialami Aurelie Moeremans. Dan kisah ini bukan cuma tentang dirinya, tapi bisa terjadi pada siapa saja. Aurelie Moeremans akhirnya angkat suara. Aktris dan model yang dikenal luas ini membagikan pengalaman pahitnya sebagai korban grooming melalui buku memoarnya Broken Strings. Dalam pengakuannya, Aurelie mengalami proses manipulasi emosional sejak usia remaja, sesuatu yang saat itu tidak ia sadari sebagai bentuk kekerasan. Pernah dengar istilah grooming? Ini bukan soal merapikan diri, tapi sebuah ancaman nyata bagi anak-anak kita. Grooming adalah cara pelaku pelecehan membangun kepercayaan untuk menjebak korbannya. Pelaku biasanya masuk lewat media sosial, memanipulasi emosi, dan memanfaatkan kepolosan anak. Mereka tidak langsung menyerang, tapi perlahan-lahan mengikat secara emosional. Untuk itu kita sebagai orang tua harus mewaspadai tandanya, mulai dari sering memberi hadiah atau uang, pujian yang berlebihan, hingga mengajak berkomunikasi secara rahasia dan meminta foto pribadi. Jika sudah ada rahasia antara orang dewasa dan anak, itu adalah tanda bahaya. Langkah yang harus diambil untuk mencegahnya adalah, jangan diam. Ajarkan anak untuk berani berkata, tidak. Awasi aktivitas digital mereka dan jadilah tempat bercerita yang aman bagi mereka. Selanjutnya kita juga harus mengenali polanya. Lindungi anak-anak kita. Jika melihat kecurigaan, segera lapor ke pihak berwajib atau Komnas Anak. Berani bicara, berani lawan. Grooming bukanlah kekerasan yang terjadi secara instan. Justru sebaliknya, proses ini berjalan perlahan, halus, dan seringkali dibungkus dengan perhatian berlebihan. Pelaku membangun kepercayaan, menciptakan ketergantungan emosional, lalu secara perlahan mengendalikan korban. Dalam kasus Aurelie, ia mengaku merasa selalu disalahkan, kehilangan kepercayaan diri, terjebak dalam relasi yang tidak sehat. Namun karena usianya masih muda, semua itu ia anggap sebagai cinta dan perhatian. Yang membuat kisah ini penting adalah Aurelie tidak hanya bercerita, namun juga mengajak publik untuk lebih sadar bahwa grooming bisa menimpa siapa saja, tanpa melihat latar belakang, status, atau profesi. Grooming seringkali ditandai dengan pelaku terlihat sangat protektif, mengisolasi korban dari lingkungan, membuat korban merasa berhutang budi, mengontrol emosi dan keputusan korban. Sayangnya, banyak korban baru sadar bertahun-tahun kemudian, saat dampak psikologisnya sudah terlanjur dalam. Keberanian Aurelie Moeremans ini menuai banyak respons positif. Publik, aktivis, hingga lembaga perlindungan anak menilai kisah ini sebagai alarm penting, terutama bagi orang tua dan generasi muda untuk lebih waspada terhadap relasi yang terlihat terlalu sempurna. Semoga kisah Aurelie Moeremans ini bisa menjadi pengingat bahwa perhatian tidak selalu berarti kasih sayang, dan tidak semua yang terlihat peduli benar-benar tulus. Kenali tanda grooming sejak dini, dan jangan ragu untuk bersuara.